Mengapa kebanyakan orang lanjut usia tampak memudar setelah usia 80? Bahkan mereka yang sebelumnya cerdas dan sehat sering mulai menurun. Banyak yang berpikir bahwa apa yang terjadi setelah usia 80 hanya soal genetika atau keberuntungan. Namun, itu bukanlah keseluruhan cerita. Dalam video ini, kita akan membahas 5 alasan tak terduga yang sering diabaikan dan jarang dibicarakan, yang menjelaskan mengapa banyak lansia kesulitan hidup panjang atau tetap sehat setelah usia 80. Ini bukan faktor umum seperti pola makan, merokok, atau olahraga. Ini adalah faktor yang lebih mendalam dan halus, yang sering luput dari perhatian, bahkan pada mereka yang telah melakukan banyak hal dengan benar. Kabar baiknya, begitu Anda mengetahui apa saja faktor tersebut, Anda bisa mengambil tindakan. Jadi, jika Anda pernah bertanya-tanya apa yang benar-benar menghambat umur panjang setelah usia 80 dan bagaimana mencegahnya selagi ada waktu, ikuti video ini sampai akhir karena 5 alasan tak terduga ini mungkin bisa membantu Anda mengubah cara Anda menua sebelum terlambat. Mari kita mulai. Nomor 1. Hilangnya keterlibatan mikrososial. Salah satu alasan pertama yang sering diabaikan mengapa banyak lansia tidak berumur panjang setelah usia 80 adalah menghilangnya secara diam-diam apa yang disebut oleh para ahli sebagai keterlibatan mikrososial. Ini bukanlah persahabatan mendalam atau acara keluarga. Tentu saja, itu tetap penting, tetapi lebih kepada interaksi kecil yang tampaknya tidak signifikan yang dulu mengisi kehidupan sehari-hari Anda tanpa Anda sadari. Bayangkan seberapa sering Anda menyapa tukang pos, berbagi lelucon singkat dengan kasir di toko kelontong, atau mengangguk pada tetangga yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Momen-momen kecil itu bukan hanya menyenangkan. Mereka mengatur sistem saraf Anda, memperkuat rasa memiliki, dan menjaga koneksi sosial otak Anda tetap tajam dan aktif. Namun setelah usia 80, banyak lansia berhenti pergi ke toko sendiri. Mereka memesan barang secara online, atau meminta help keluarga. Mereka berhenti mengobrol dengan orang asing karena pendengaran mereka tidak sebaik dulu. Atau mereka berhenti berjalan di luar, hanya karena cuaca sedikit terlalu dingin, atau lutut mereka terasa goyah. Dan ketika titik-titik kontak sosial kecil itu mulai memudar, sesuatu yang lain juga ikut memudar, yaitu vitalitas. Yang menarik, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari hal ini terjadi. Mereka pikir mereka hanya menyederhanakan hidup. Namun, yang sebenarnya mereka lakukan adalah menghilangkan interaksi sosial ringan yang merangsang fungsi otak, meningkatkan suasana hati, dan memberi sinyal pada tubuh bahwa mereka masih bagian dari dunia sehari-hari yang hidup dan bernapas. Tidak perlu rumit. Saya kenal pria berusia 80-an yang tetap tajam hanya karena setiap pagi berjalan ke kedai kopi yang sama, menyapa staf yang sama, dan mengangguk pada 3 orang di sudut jalan. Peregangan 5 menit koneksi manusia itu bukan hanya rutinitas. Itu adalah sumber kehidupan. Itu memberi bentuk pada hari mereka. Itu membuat mereka merasa bertanggung jawab. Itu membuat mereka merasa dilihat. Dan ada biaya biologis ketika ini menghilang. Otak merespons kesepian, baik yang mendalam maupun yang halus, sebagai stres. Ini mengubah kadar hormon, meningkatkan peradangan, dan melemahkan kekebalan tubuh. Namun yang terpenting, ini mulai menyusutkan jaringan di otak yang bertanggung jawab atas memori, perhatian, dan regulasi emosi. Secara sederhana, ini membuat Anda merasa lebih tua lebih cepat. Jadi, jika Anda merasa tidak banyak berbicara dengan orang sepanjang hari, atau jika Anda berhenti keluar untuk urusan kecil, berhenti memulai percakapan santai, atau mulai merasa tak terlihat di komunitas Anda, saatnya membalikkan keadaan. Karena momen-momen koneksi itu, bahkan yang tampak mudah dilupakan, secara diam-diam memberitahu otak dan tubuh Anda bahwa Anda masih penting. Anda masih bagian dari sesuatu. Dan pesan itu adalah salah satu obat paling kuat untuk tetap hidup, tidak hanya dalam hitungan tahun, tetapi juga dalam semangat. Nomor 2. Ketidakaktifan yang terlalu hati-hati. Alasan diam-diam lain mengapa banyak orang tidak bertahan lama setelah usia 80 adalah sesuatu yang sekilas tampak seperti kebijaksanaan, berhati-hati. Tetapi ada garis tipis antara berhati-hati dan menjadi terlalu waspada. Dan begitu garis itu dilintasi, konsekuensinya jarang langsung terlihat, tetapi selalu bertambah. Ini sering dimulai dengan niat baik. Mungkin Anda pernah terpeleset di tangga sekali atau hampir kehilangan keseimbangan di trotoar. Jadi Anda memutuskan untuk mengurangi jalan-jalan di luar. Anda berhenti membungkuk untuk mengambil barang di rak rendah, atau masuk ke kursi belakang mobil.
Anda lebih banyak duduk dan tetap duduk lebih lama. Orang-orang di sekitar Anda memuji kewaspadaan Anda. Jangan memaksakan diri, kata mereka. Santai saja. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda telah menciptakan hidup yang aman tetapi diam. Namun, inilah yang tidak dibicarakan siapapun. Ketika gerakan berhenti, kekuatan juga berhenti. Dan bukan hanya di kaki atau lengan Anda, tetapi juga dalam koordinasi, keseimbangan, dan stabilitas batin Anda. Tubuh Anda bukan seperti mesin yang beristirahat untuk tetap efisien. Ini lebih seperti taman yang perlu dirawat. Dan ketika aktivitas melambat menjadi setetes, segalanya tidak hanya tetap sama. Mereka melemah. Salah satu tempat pertama yang terlihat adalah inti tubuh. Kebanyakan orang tidak menyadari betapa pentingnya otot-otot dalam tubuh untuk segalanya. Berdiri, berjalan, mengangkat, bahkan bangun dari kursi. Jika otot-otot itu tidak digunakan, bahkan hanya selama beberapa minggu, mereka menyusut. Dan ketika mereka menyusut, keseimbangan Anda terganggu. Anda mulai goyah, dan siklus itu semakin dalam. Saya mengenal seorang pria bernama Budi, 82 tahun, yang berhenti jalan-jalan malam setelah terpleset sekali di hari hujan. Tidak ada tulang patah, hanya ketakutan. Tetapi ketakutan itu cukup. Ia beralih dari berjalan 1 kilometer setiap malam menjadi duduk menonton televisi hampir setiap malam. Dalam 6 bulan, ia kehilangan 5 kilogram otot. Kakinya terasa lemas. Dokternya memperingatkan, tetapi kerusakan sudah dimulai. Budi tidak berhenti karena lemah. Ia menjadi lemah karena berhenti. Saya tidak menyarankan Anda mengabaikan risiko nyata. Ada cara cerdas untuk melindungi diri. Menggunakan pegangan tangan, memakai sepatu yang stabil, membersihkan jalan setapak, bahkan menggunakan tongkat jika membantu. Tetapi ada perbedaan antara mengelola risiko dan menyerah padanya. Ketika ketakutan mengatur gerakan Anda, tubuh mulai lupa cara bergerak sama sekali. Jadi, jika Anda menyadari Anda melakukan lebih sedikit, bukan karena Anda tidak bisa secara fisik, tetapi karena Anda takut akan apa yang mungkin terjadi, perhatikan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melindungi diri saya, atau saya perlahan menghilang? Karena tetap hidup setelah usia 80 bukan hanya tentang tidak jatuh. Ini tentang terus bergerak. Meski harus lebih hati-hati, lebih lambat, lebih sengaja. Gerakan adalah cara tubuh mengingat bahwa ia masih dibutuhkan. Itu cara sistem Anda tetap aktif, otak Anda tetap waspada, dan jantung Anda terus berdetak dengan tujuan. Dan jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari lanjutkan. Nomor 3, siklus tidur terganggu dari paparan cahaya yang tidak teratur. Ada jam diam di dalam tubuh Anda yang tidak berdetak, tetapi mengatur hampir segalanya. Suasana hati, metabolisme, sistem kekebalan tubuh, bahkan bagaimana otak Anda memperbaiki diri di malam hari. Dan setelah usia 80, jam internal ini, ritme sirkadian Anda, menjadi sangat sensitif. Salah satu alasan terbesar mengapa ia keluar jalur, adalah kurangnya cahaya di siang hari dan terlalu banyak cahaya di malam hari. Anda mungkin tidak menyadarinya pada awalnya. Mungkin Anda mulai tidur lebih banyak di siang hari, tertidur di bawah sinar matahari sore. Atau mungkin Anda berhenti keluar rumah secara teratur, terutama di bulan-bulan yang lebih dingin. Anda mungkin menyalakan TV di malam hari, atau membiarkan lampu menyala hingga larut sambil membaca atau menonton film. Setiap perubahan ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi bersama-sama mereka diam-diam membingungkan tubuh tentang kapan harus waspada dan kapan harus istirahat. Tubuh bergantung pada cahaya alami untuk tetap dalam ritme. Cahaya pagi yang terang memberitahu otak Anda bahwa sudah waktunya bangun, bergerak, dan mengirim energi ke tempat yang dibutuhkan. Dan kegelapan di malam hari memicu pelepasan melatonin, hormon lembut yang mempersiapkan Anda untuk tidur penyembuhan yang dalam. Tetapi ketika mata Anda tidak menerima cukup cahaya siang hari alami, atau ketika malam Anda dipenuhi dengan kecerahan buatan dari layar atau lampu, sinyal internal Anda menjadi kacau. Akibatnya,
Anda mungkin merasa lebih sulit untuk tertidur atau tetap tidur. Anda mungkin bangun dengan perasaan grogi meski sudah 8 jam di tempat tidur. Anda mungkin merasa energi Anda menurun sepanjang hari, atau ingatan Anda sedikit lebih kabur dari biasanya. Dan seiring waktu, gangguan tidur itu memengaruhi lebih dari sekadar energi Anda. Ini melemahkan fungsi kekebalan tubuh, membuat suasana hati kurang stabil, dan bahkan meningkatkan risiko penurunan kognitif. Ada juga masalah vitamin D, yang secara alami diproduksi tubuh saat kulit Anda terpapar sinar matahari. Setelah usia 80, kemampuan Anda untuk mensintesis vitamin D melalui kulit menurun, yang berarti paparan luar ruangan secara teratur menjadi semakin penting. Tanpa itu, tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh Anda semua terkena dampak. Saya pernah berbicara dengan seorang wanita bernama Sari, 84 tahun, yang merasa semakin lelah dan disorientasi. Tes darahnya baik-baik saja. Pola makannya tidak berubah, dan dia tidak mengonsumsi obat baru. Titik baliknya, dokternya hanya merekomendasikan dia menghabiskan 20 menit setiap pagi duduk di dekat jendela dengan tirai terbuka lebar dan mematikan layar 1 jam sebelum tidur. Dalam 2 minggu, tidurnya membaik. Begitu juga ingatannya. Begitu juga suasana hatinya. Itu bukan pil baru. Itu adalah cahaya. Jadi, jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu di dalam ruangan dengan tirai tertutup, atau jika malam Anda dipenuhi dengan cahaya biru dari ponsel atau TV, saatnya mengubah. Cobalah keluar rumah dalam 1 jam setelah bangun. Bahkan jika hanya beberapa menit di teras Anda. Biarkan mata dan kulit Anda menyerap cahaya pagi itu. Di malam hari, redupkan lampu. Biarkan tubuh Anda bersiap untuk beristirahat. Ritme lembut ini lebih dari sekadar kenyamanan. Mereka adalah kelangsungan hidup. Karena apa yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa tubuh tidak hanya menua karena keausan. Ia juga menua karena ketidakteraturan dari sistem yang tidak sinkron. Dan memulihkan isyarat cahaya Anda, jadwal tidur Anda, ritme harian Anda. Itulah cara Anda mengembalikan keteraturan itu. Itulah cara Anda memberitahu tubuh Anda, bahkan di usia 85 tahun, kita masih sesuai jadwal. Kita masih bergerak. Kita masih ada di sini. Nomor 4. Penekanan emosional dari kehilangan dan isolasi. Pada saat banyak orang mencapai usia 80-an, mereka telah membawa lebih banyak kehilangan daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang muda. Pasangan, saudara, teman seumur hidup, terkadang bahkan anak. Dan sementara dunia luar mungkin dengan sopan menawarkan simpati, yang jarang diakui adalah betapa banyak kehilangan itu menumpuk, tidak hanya dalam ingatan, tetapi juga dalam tubuh. Yang sering terjadi setelah usia 80 bukan hanya duka. Ini adalah penekanan emosional. Ini adalah kebiasaan diam-diam menelan rasa sakit alih-alih mengungkapkannya. Memasang wajah berani karena Anda merasa seharusnya sudah terbiasa sekarang, atau karena tidak ada lagi yang benar-benar memahami kedalaman apa yang telah Anda hilangkan. Tetapi inilah kebenarannya. Tubuh tidak lupa. Ketika duka tidak diproses, ketika itu tidak diucapkan, tidak dibagikan, tidak dirasakan sepenuhnya, itu tidak hanya menghilang. Itu tersimpan. Dan seiring waktu, beban emosional itu menjadi fisik. Ini mulai memengaruhi sistem kekebalan tubuh, pencernaan, tidur Anda. Ini mengubah hormon Anda. Ini menempatkan sistem saraf Anda dalam keadaan ketegangan diam yang konstan. Dan bagian tersulit, itu terjadi secara diam-diam. Di luar, Anda mungkin terlihat tenang. Anda bahkan mungkin berkata Anda baik-baik saja. Tetapi jika bahu Anda menjadi sedikit lebih berat, jika napas Anda sedikit lebih dangkal, jika percikan Anda meredup cukup sehingga Anda tidak lagi merasa seperti diri Anda sendiri, duka mungkin adalah alasannya. Bahkan jika Anda belum membicarakannya selama bertahun-tahun. Saya ingat seorang pria bernama Agus, 86 tahun, yang kehilangan istrinya setelah 60 tahun. Dia tidak banyak menangis, bilang itu bukan caranya, bilang dia baik-baik saja, tetapi dalam setahun dia kehilangan berat badan, berhenti pergi ke pusat lansia, dan mulai sulit tidur. Bukan karena penyakit, tetapi karena tubuhnya membawa kesedihan yang tidak pernah diizinkan untuk dilepaskan. Anda lihat, rasa sakit emosional tidak perlu dramatis untuk merusak. Dan pada saat itu muncul dalam kesehatan Anda, hubungannya tidak selalu jelas.
Yang membuat orang tetap hidup jauh melewati usia 80 seringkali bukan hanya kekuatan fisik. Ini adalah ventilasi emosional. Ini memiliki saluran yang aman dan terbuka untuk kesedihan, ketakutan, kerinduan. Ini bisa mengatakan, saya merindukannya, atau saya masih marah, atau saya merasa sendiri, dan tidak dihakimi karenanya. Jenis pelepasan itu adalah yang membuat hati bernapas lagi. Dan ketika hati bisa bernapas, tubuh bisa sembuh. Itulah mengapa orang yang hidup panjang cenderung memiliki semacam saluran. Mungkin itu teman terpercaya, mungkin itu jurnal, mungkin itu iman atau kelompok komunitas, atau bahkan terapis yang membantu mereka membongkar cerita yang telah mereka bawa selama puluhan tahun. Apapun bentuknya, prinsipnya sama. Apa yang diungkapkan bisa diubah. Apa yang dikubur membusuk. Jadi, jika Anda telah menahan sesuatu, bukan karena Anda ingin, tetapi karena Anda tidak tahu kemana harus meletakkannya, saatnya membuat ruang. Bukan hanya demi emosi Anda, tetapi demi hidup Anda. Karena kenyataannya, hati hanya bisa membawa begitu banyak sebelum mulai diam-diam mati. Dan jika Anda ingin melewati usia 80, tidak hanya bernapas, tetapi hidup, Anda harus membiarkannya merasakan juga. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari lanjutkan. Nomor 5. Kehilangan tujuan harian secara bertahap. Salah satu alasan paling tak terlihat mengapa banyak orang tidak berkembang melewati usia 80 adalah erosi perlahan dari sesuatu yang sering kita anggap remeh sampai hilang. Tujuan harian. Bukan tujuan hidup dalam cara filosofis yang besar, tetapi yang sederhana. Jenis yang membuat Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari dengan sesuatu untuk dilakukan, tempat untuk pergi, seseorang untuk dilihat. Tujuan tidak harus dramatis. Bisa menyiram tanaman sebelum matahari terlalu panas. Bisa memberi makan kucing tetangga yang menunggu di depan pintu Anda. Bisa menulis surat untuk cucu Anda, atau memperbaiki engsel di gerbang belakang. Tetapi ketika rutinitas kecil ini mulai hilang, ketika pagi datang tanpa alasan untuk bergerak dan malam tiba tanpa sesuatu yang layak direnungkan, sesuatu di dalam mulai diam-diam mati. Tubuh mendengarkan pikiran. Dan ketika pikiran tidak lagi melihat alasan untuk maju, tubuh mengikuti. Nafsu makan menurun. Gerakan melambat. Dan tanpa tujuan, sistem yang dulu mengatur kesehatan Anda mulai diam. Bukan karena mereka rusak, tetapi karena mereka menunggu alasan untuk hidup kembali. Ini mudah dilewatkan karena terjadi secara bertahap. Mungkin permainan bridge mingguan Anda dibatalkan. Mungkin kelompok gereja berhenti bertemu. Mungkin keluarga Anda jarang berkunjung atau peran sukarela lama Anda berakhir ketika lutut Anda mulai sakit. Anda bilang pada diri sendiri itu normal, bahwa itu bagian dari penuaan. Tetapi jauh di lubuk hati Anda bisa merasakannya. Hari-hari menyatu, masing-masing lebih sepi dari yang terakhir. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita bernama Ratna, 88 tahun, yang tampak lebih hidup daripada kebanyakan orang setengah usianya. Dia tidak kaya. Dia tidak dalam kesehatan sempurna, dan dia tidak dikelilingi oleh keluarga besar. Tetapi dia memiliki satu hal yang tidak pernah meninggalkan rutinitasnya. Setiap Senin, dia menulis kartu pos untuk orang-orang yang terisolasi di gerejanya. Setiap Kamis, dia membuat sup dan membekukannya untuk tempat penampungan lokal. Setiap hari, dia duduk di jendela sekitar pukul 16 untuk melihat anak-anak tetangga pulang dari sekolah. Dia tahu nama mereka. Dia melambai kepada mereka dan mereka melambai kembali. Itu tidak glamor, tetapi itu memberi hari-harinya tekstur. Itu memberi hati ritme. Itu memberi hidupnya kelanjutan. Dan itulah rahasianya. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa tubuh tetap hidup selama ia percaya bahwa ia dibutuhkan. Tujuan, bahkan yang terkecil, seperti bahan bakar. Ini memberitahu sel-sel Anda untuk terus memperbaiki, organ Anda untuk terus berfungsi, otak Anda untuk terus belajar. Ketika Anda kehilangan rasa relevansi itu, ketika Anda merasa kehadiran Anda tidak lagi penting bagi siapapun atau apapun, nyala api mulai meredup.
Itulah mengapa orang yang hidup melewati usia 80 dengan anggun dan vitalitas biasanya memiliki sesuatu yang mengikat hari mereka. Bisa berupa taman, hewan peliharaan, jurnal, ritual, telepon, doa pagi sederhana. Yang penting bukan skalanya. Itu adalah konsistensi. Mengetahui bahwa ketika Anda membuka mata di pagi hari, ada alasan untuk bangun. Jadi, jika Anda merasa sedikit terombang-ambing, seperti hari-hari Anda kehilangan bentuk atau makna, jangan abaikan. Itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah sinyal. Tubuh Anda meminta ritme lagi, untuk struktur, untuk koneksi, untuk tujuan. Karena pada akhirnya, umur panjang bukan hanya tentang jantungan yang berdetak. Ini tentang hati yang ingin berdetak, dan keinginan diam-diam untuk terus maju, untuk tetap terhubung, untuk masih penting. Itulah yang membawa orang melewati usia 80 dan ke dalam kehidupan yang masih terasa penuh. Pikiran terakhir. Saat kita sampai di akhir video ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan kebenaran sederhana namun kuat. Kebanyakan orang tidak memudar setelah usia 80 karena satu momen. Bukan diagnosis atau jatuh atau ulang tahun yang tiba-tiba mengubah segalanya. Ini adalah memudarnya kebiasaan, ritme, dan alasan untuk tetap terlibat secara perlahan dan diam-diam. Dan seringkali perubahan itu begitu halus, begitu bertahap sehingga Anda tidak menyadari apa yang terjadi sampai sesuatu di dalam terasa lebih redup dari sebelumnya. Tetapi kabar baiknya adalah ini. Sama seperti perubahan ini terjadi perlahan, mereka juga bisa dibalikan perlahan. Satu jalan-jalan di luar, satu percakapan tambahan dengan seseorang di toko, satu peregangan kecil di pagi hari, satu hal yang Anda lakukan hari ini, bukan karena Anda harus, tetapi karena itu membawa struktur, koneksi, atau makna, itulah cara Anda mulai membalikan keadaan. Jadi, pikirkan kembali 5 alasan tak terduga yang kita bahas. Mana yang paling mengejutkan Anda? Mana yang terasa tidak nyaman familiar? Dan yang lebih penting, mana yang bersedia Anda tindak lanjuti, bahkan dengan cara kecil, mulai hari ini, karena kenyataannya, Anda memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang Anda pikirkan. Bukan untuk menghentikan penuaan, tetapi untuk mengubah cara Anda menua. Dan jika Anda bersedia tetap terjaga terhadap perubahan diam-diam, jika Anda bersedia menjaga ritme Anda, melindungi tujuan Anda, dan membiarkan diri Anda merasakan apa yang perlu dirasakan, maka ada peluang baik Anda tidak hanya akan mencapai usia 80. Anda akan hidup melewatinya sepenuhnya dan mendalam sesuai keinginan Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa itu membantu, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap bertemu Anda di video berikutnya.